Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dinansah, dosen pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar, Bali. Saya merupakan peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mari kita saksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah pada makan apa belum nih? Pantesan lesu semua, tapi jangan lupa nanti habis perkuliahan ini bisa ke kantin ya. Oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa, hafizahullah jami'an. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini di materi Al-Quran dan hadis Nabi serta posisinya dalam sumber ajaran Islam, mari kita berdoa dulu agar perkuliahan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan perkuliahan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa, jadi pada kesempatan siang hari ini saya ingin ngabsen dulu nih. Jadi karena apa? Karena salah satu barometer kita ini adalah di absen, salah satu untuk menilai dari kehadiran rekan-rekan mahasiswa pada siang hari ini dan kehadiran di setiap perkuliahan yang ada. Saya panggil ya. Ahmad Raihan Firdaus. Oke. Ahmad Fadilul Mutasirin. Oke, baik. Andi Rizky. Aristia Cindy. Bayu Pratama. Ferdina Harbiah. Oke, Dina. Vika Nihlatul Wafiro. Gita Ayu Safitri. Hadilatus Solihah. Khairunisa. Muhammad Andrian. Muhammad Bintang Faisal Putra. Mirza Zahrah Firdaus. Muhammad Abrori. Muhammad Naufar Rafi'i. Mukarrabin. Najwa Surya Ramdiana. Oke, Najwa. Nezar Arifianto. Oke. Suryati. Oke. Ummu Zakiyatun Nafisah. Zalifah Alfiana Kamila. Oke. Nisaul Jannah. Dan di Setia Mulyantanto. Terakhir Anissa Islah Sabila. Ada? Oke. Oke, rekan-rekan mahasiswa, jadi pada siang hari ini kita akan membahas kaitannya terkait dengan Al-Quran dan hadis Nabi serta posisinya dalam sumber ajaran Islam. Sebelum saya berbicara terkait Al-Quran dan hadis, jadi rekan-rekan mahasiswa sudah gak asing lagi ya terkait dengan Al-Quran itu apa, hadis itu apa. Mungkin saya ingin mengulang, ada yang tahu nggak apa sih Al-Quran itu? Mbak Vika? Oke, Mbak Anis, Al-Quran itu apa? Kitab suci. Yang lain? Satu-satu. Mbak Sri. Kalamullah. Vika? Kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai yang bertujuan untuk merubah akhlak manusia. Oke. Ada yang lain lagi nih menjelaskan, memberikan gambaran terkait Al-Quran itu apa sih? Atau Al-Quran itu ada yang menyampaikan itu produknya Tuhan atau gimana?
Al-Quran, ya, Mas Ilul? Al-Hadis ucapan Nabi Muhammad. Oke, Al-Quran itu adalah firman Allah, Al-Hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi pada siang hari ini yang akan kita bahas itu di rumusan masalahnya adalah bagaimana sih pengertian Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pengertian hadis Nabi. Yang ketiga itu bagaimana posisi Al-Quran dan hadis dalam sumber ajaran Islam. Nah, tentu semua ini juga ada yang disebut dengan tujuannya. Jadi tujuan kita pada perkuliahan siang hari ini, yang pertama itu adalah menjelaskan konsep Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya adalah memahami hubungan keduanya dalam pembentukan hukum Islam. Jadi, kalau kita mengutip tujuan yang ketiga itu, kita hidup di dunia ini, itu ada sebuah dasar-dasar hukum yang harus kita pedomani. Salah satu dari yang 4 yang kita pedomani adalah ada yang disebut dengan Al-Quran dan hadis. Oke. Nah, jadi tadi sempat disampaikan terkait dengan definisi Al-Quran. Jadi definisi Al-Quran itu menurut para ulama itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Oke, sering baca Al-Quran nggak? Alhamdulillah sering. One day one juz. Jadi satu hari satu juz ya. Apa satu hari satu makro? Seikhlasnya. Intinya di dalam kehidupan kita itu adalah masih sering hampir setiap hari itu membaca yang namanya Al-Quran. Karena kita tahu nanti Al-Quran itu memiliki fungsi yang begitu luar biasa. Al-Quran itu nanti bisa menjadi sebuah obat buat kita. Obat galau bisa enggak? Bisa. Siapa tahu galau banyak tugas dari dosen-dosen yang lain, bikin makalah, tugas-tugas yang lain. Lihatlah Al-Quran. Insya Allah dengan kita kembali ke Al-Quran, kegalauan itu bisa hilang. Dengan kita kembali ke Al-Quran, rasa optimisme, rasa semangat, spirit belajar, insya Allah akan luar biasa. Gitu. Nah, adapun pengertian Al-Quran yang lain, gitu ya. Jadi secara bahasa, kata Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'an, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Jadi bacaan atau yang dibaca itu secara bahasa. Pak, apakah kita membaca novel ataukah kita membaca surat kabar itu bisa dikatakan dengan Al-Quran? Secara bahasanya? Bisa. Itu secara bahasa ya. Kita membaca, Pak, kadang saya membaca sebuah buku-buku yang di luar kaitannya dengan Al-Quran. Ya, kalau secara bahasa, iya, bisa dikatakan. Tetapi akan dimentahkan kembali ketika kita menjelaskan Al-Quran itu secara istilah. Jadi secara istilah itu Al-Quran itu artinya kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab. Ini kuncinya adalah sebuah kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab. Oke. Terus apa selain berbahasa Arab yang diturunkan melalui malaikat Jibril? Nih, berarti ada penurunan wasilah atau perantara dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi tadi jelas di awal kenapa saya tanya, ada yang tahu nggak Al-Quran itu? Ada yang bilang sebuah mukjizat. Ya emang demikian adanya. Jadi kita lihat di dalam sebuah surat di surat Yusuf ayat 2 itu dikatakan
sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi agar kalian mengerti. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua hal-hal yang berbau Arab itu adalah Al-Quran. Kadang ada yang salah kaprah. Ketika dia komunikasi menggunakan bahasa Arab, ada yang mengaminkan nggak? Sering dengar nggak? Ada kan? Nah, jadi tidak semua hal-hal yang berbau Arab itu Al-Quran. Kalau kita lihat orang Arab, dia berbahasa Arab. Sedangkan orang Indonesia, dia kan berbahasa Indonesia. Begitu juga dengan negara-negara lainnya. Makanya salah satu barometer utama yang menciri khaskan itu Al-Quran adalah berbahasa Arab. Terus sebagai perantaranya malaikat Jibril. Pernah ketemu malaikat Jibril nggak? Belum pernah ya? Kalau ketemu takut ya? Ya, tapi emang banyak sekali sih kadang sejarah atau cerita-cerita malaikat Jibril ketika menyapa Kanjeng Nabi Muhammad. Itu ketika sebelum wafat Nabi itu malaikat dengan berpakaian yang luar biasa, dengan begitu gantengnya gitu ya. Itulah mungkin yang ketemu ya kebanyakan ya Nabi Muhammad. Kalau kita yang masih belum ketemu dengan sosok malaikat Jibril. Oke. Terus dan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Oke. Jadi kembali lagi, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tidak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Ya, jadi tidak ada Rasul. Jadi kalau ada yang bilang ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, itu kebanyakan Nabi palsu. Dan itu muncul pada saat banyak kali Khalifah Abu Bakar juga ada ya. Jadi setelah wafatannya Nabi diganti oleh Khalifah Abu Bakar, maka mulai muncul yang namanya nabi-nabi palsu. Oke. Nah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Benar gak? Oke. Kalau yang sering baca itu saya yakin optimis udah paham berarti surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke. Terus sedangkan menurut para ulama, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan pada Rasulullah dengan bahasa Arab, merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Oke. Kalian masih ingat nggak mutawatir itu apa? Berangsur-angsur atau istilahnya bertahap-tahap. Jadi bertahap-tahap nih dikeluarkan. Jadi surat yang pertama keluar apa? Ayo, masih ingat? Adalah surat Al-Alaq. Di mana surat Al-Alaq itu banyak membahas tentang ciptaan manusia. Di sana kita diajarkan untuk apa? Iqra, membaca, bacalah. Jadi suruh membaca. Karena apa? Kalau kita banyak-banyak membaca, berarti kita membuka yang namanya peluang cerdas. Kita membuka yang namanya peluang menjadi orang yang berilmu. Itulah kenapa Iqra sebagai ayat pertama yang ada. Nah, jadi ada karakteristik juga dari Al-Quran itu sendiri. Jadi yang karakteristiknya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan Al-Quran. Memang Allah banyak sekali menurunkan wahyu juga kepada nabi-nabi sebelumnya dalam bentuk 3 kitab, ya. Masih ingat nggak kitab apa aja? Zabur, Taurat, dan Injil. Masih ingat nabi-nabi siapa yang bawa Zabur kepada Nabi
Nabi Daud apa Nabi Musa? Ayo. Ayo, kalau Nabi Isa apa? Injil. Kalau Nabi Daud itu apa? Zabur. Kalau Taurat? Nabi Musa. Itu adalah perbedaan wahyu-wahyu yang ada. Jadi nama akhirnya dari 3 kitab yang ada itu dilebur. Ya. Dilebur dalam satu mushaf, digabungkan dalam satu mushaf yang secara perinci dan jelas itu disebut dengan mushaf Al-Quran. Yang mushaf itu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua berbahasa Arab. Jadi sama kayak tadi ya, yang saya jelaskan tadi adalah wujudnya adalah berbahasa Arab. Kenapa Al-Quran itu harus berbahasa Arab? Tidak harus berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Inggris, atau bahasa-bahasa daerah. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia? Oke, dari bangku sini. Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih Al-Quran itu berbahasa Arab? Tidak menggunakan bahasa Jawa? Tidak bisa menggunakan bahasa Madura atau bahasa Spanyol dan yang lainnya? Kalamul Arab, kalamul Jannah. Jadi ketika berbicara bahasa Arab adalah berbicara bahasa surga. Ya. Jadi ucapan Arab itu adalah ucapan surga, benar? Oke, tidak masalah. Ada yang lain mungkin? Karena Al-Quran itu diturunkan di tengah-tengahnya orang Arab pada saat itu. Yang selanjutnya adalah bersifat mutawatir. Dia berangsur-angsur. Kita tahu nih, Al-Quran itu banyak sekali ditulis, ada yang di pelepah kurma. Al-Quran itu ada yang ditulis di dalam tulang-tulang unta. Ya, maka nggak salah Al-Quran itu diturunkan demikian. Tetapi Al-Quran itu juga dihafal oleh para sahabat-sahabat sehingga ketika tulang unta dari juga pelepah kurma berceceran, maka para sahabat-sahabat yang hafid itu dia menjelaskan lagi, oh ini urutannya, ini urutan yang benar, ini urutan benar sesuai dengan urutan turunnya. Yang selanjutnya adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita akan berbicara terkait dengan fungsi Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu adalah hudan. Jadi hudan linnas adalah petunjuk hidup bagi manusia. Pernah nggak kalian lihat ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan petunjuk hidup dalam manusia? Banyak sekali ya. Jadi ketika kita gundah dan gulau, maka ingatlah kepada Al-Quran. Maka ketika kita lagi bingung, lagi banyak masalah, kembalilah kepada Al-Quran. Insya Allah akan dipermudahkan. Karena Al-Quran itu adalah jawaban dari segala permasalahan. Kalau Anda kembali kepada Al-Quran, Anda menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman atas masalah, maka yang Anda curhati itu bukan manusia. Tetapi yang Anda curhati itu adalah Gusti Allah. Gusti Allah, tapi nggak langsung dijabah. Kayak makan sambal enggak. Jadi ini akan bertahap, berproses. Jadi Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Petunjuk hidup bagaimana manusia itu melangkah ke jalan yang benar. Jadi petunjuk hidup manusia itu melangkah menuju jalan-jalannya yang menuju surganya Allah. Itu dengan diarahkan untuk banyak ibadah, diarahkan untuk banyak melaksanakan sedekah dan amaliyah-amaliyah lainnya yang searah dengan tuntutan agama Islam. Yang kedua, Al-Quran itu adalah furqan,
pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu yang membedakan mana sesuatu yang hak dan mana sesuatu yang batil. Ada yang bisa memberikan contoh nggak dulu sebelum saya memberikan contoh? Antara hak dan yang batil. Ayo. Oke. Contohnya, berjudi dalam Islam boleh nggak? Tidak. Minum-minuman keras? Tidak. Menyembah berhala? Tidak. Inilah yang membedakan. Maka Al-Furqan ini dia bisa membedakan berjudi, minum-minuman keras, terus berzina dan yang lainnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan ini juga dari perbuatan-perbuatan ini termasuk dari kawannya setan. Ya. Oke. Jadi inilah kita diharapkan untuk menjauhi. Yang selanjutnya, Al-Quran ini bisa menjadi syifa, obat bagi penyakit hati. Oke, yang selanjutnya rahmat bagi manusia dan sumber hukum utama dalam Islam. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Insya Allah sudah paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi hafizallahu jami'an. Jadi pada siang hari ini adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam artian kesimpulannya itu adalah Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Hadis merupakan sumber kedua menjelaskan dan melengkapi dalam Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.